Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Ketukan di jendela kamar itu terdengar aneh, seperti tidak berasal dari sesuatu yang seharusnya ada di dunia ini. Di tengah malam yang sunyi, ketika bulan mengintip dari balik awan tebal, Rai terbangun dengan rasa gelisah. Ia memutar kepalanya ke arah jendela, tempat suara itu berasal. Tidak ada apa-apa, hanya pantulan wajahnya di kaca yang terlihat samar. Namun di saat itu, ponselnya menyala dengan sendirinya. Layar yang seharusnya mati kini memancarkan cahaya biru pucat. Tidak ada notifikasi, hanya sebuah pesan yang muncul di aplikasi yang bahkan Ray tidak pernah install sebelumnya. Pesannya singkat, tapi cukup untuk membuat darahnya membeku. Ray, bantu kami tidak punya banyak waktu. Jantungnya berdegup kencang, ia tidak mengenal nomor pengirimnya, dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tangannya gemetar saat mencoba membuka aplikasi itu. Tapi seketika, layar ponselnya mati. Sepertinya baterainya habis, padahal terakhir kali ia cek baterainya masih 70%. Apa-apaan ini? Gumam Ray. Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya mimpi atau halusinasi. Tapi sebelum ia sempat memejamkan mata lagi, komputer di meja belajarnya menyala sendiri. Layarnya menampilkan barisan teks aneh yang bergulir cepat. Ray bangkit perlahan, mendekati komputer dengan hati-hati. Di tengah layar, sebuah pesan muncul, seperti mengetik sendiri. Ray, ini bukan lelucon. Kami butuh bantuanmu. Kami dari bumi yang lain. Dia mengusap wajahnya, memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Bumi yang lain, katanya, membaca pesan itu dengan suara keras. Kemudian, teks berikut muncul. Di dunia kami, kamu adalah seorang ilmuwan yang menciptakan teknologi untuk menyelamatkan planet kami. Tapi kamu, atau versi lain dari dirimu, telah menghilang. Kami menemukan celah komunikasi ini untuk meminta bantuanmu. Ray tertawa gugup. Ini gila, bagaimana aku bisa percaya ini? Teks di layar berhenti sejenak sebelum menjawab. Kami tahu ini sulit dipercaya. Tapi kau harus mendengarkan kami. Bumi kami sedang sekarat. Jika kau tidak membantu, kami semua akan musnah. Ray duduk di kursi di depan komputer, mencoba mengolah informasi yang baru saja ia terima. Jika ini lelucon, maka pelakunya benar-benar serius. Tapi ada sesuatu dalam nada pesan itu. Sebuah kepanikan yang tidak bisa dipalsukan. Ia mengetik di keyboard, mencoba untuk merespon. Bagaimana aku bisa membantu? Aku bukan ilmuwan. Komputer merespon dengan cepat. Tidak, tapi kau memiliki potensi. Kami akan membimbingmu. Teknologi kami memungkinkan kami mengirimkan pengetahuan langsung ke pikiranmu. Tapi proses ini berisiko. Kau harus memutuskan sekarang. Tidak ada waktu lagi. Ray terdiam, pikiran logisnya mengatakan ini semua tidak masuk akal, tapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk percaya. Entah kenapa, ia merasa ini bukan pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti ini. Seolah-olah di dalam dirinya ada memori yang terkunci rapat. Jika aku setuju, apa yang terjadi padaku? Pesan berikutnya membuatnya semakin gelisah. Kesadaranmu akan terhubung dengan teknologi kami. Kau akan belajar dalam waktu singkat, tapi tubuhmu di sini akan rentan. Kau hanya punya 24 jam untuk menyelesaikan tugas ini. Jika kau gagal, kedua dunia kita akan terkena dampaknya. Ray menelan ludah. Ini gila, ini berbahaya. Tapi jika ini benar, apa yang akan terjadi jika ia menolak? Dengan tangan gemetar, ia mengetik. Baik, apa yang harus kulakukan?
Komputer mati seketika dan ruangan menjadi gelap gulita. Sebelum Ray sempat bergerak, ia merasakan aliran listrik kecil menyentuh kulitnya. 1 detik kemudian, kepalanya dipenuhi dengan kilatan gambar dan suara diagram ilmiah, rumus kompleks teknologi yang bahkan ia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Informasi itu masuk ke dalam pikirannya seperti aliran deras air, memaksanya untuk memahami hal-hal yang seharusnya mustahil. Ketika cahaya kembali ke kamarnya, Ray terjatuh ke lantai, napasnya tersenggal. Namun, di dalam pikirannya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia memiliki rencana, cetak biru untuk sebuah perangkat yang bisa membuka portal ke dunia lain. Tanpa membuang waktu, Ray mulai bekerja. Ia merakit alat-alat yang ia miliki di rumah, menyusun perangkat aneh yang tidak masuk akal bagi siapapun yang melihatnya. Tapi setiap langkah yang ia ambil terasa benar, seolah-olah ia pernah melakukan ini sebelumnya. Jam berdetik dengan cepat. Ketika alat itu akhirnya selesai, Ray tahu bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan. Ia menyalakan perangkat itu dan udara di sekitarnya mulai bergetar. Sebuah portal terbuka, menampilkan dunia lain di baliknya. Sebuah bumi yang mirip dengan miliknya, tetapi tampak lebih gelap, lebih suram. Sebuah suara dari portal itu bergema di telinganya. "Ray, cepatlah, waktumu hampir habis." Tanpa ragu, Ray melangkah masuk, meninggalkan dunia yang ia kenal. Ia tahu bahwa ia mungkin tidak akan pernah kembali, tapi jika itu berarti menyelamatkan dua dunia, maka itu adalah pengorbanan yang layak. Ketika portal menutup, komputer di kamarnya menyala untuk terakhir kalinya, menampilkan satu pesan. "Terima kasih, Ray. Dunia kami berhutang padamu." Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.